好可怕的腹部。Cik. Oke guys, welcome back to Cakra Diva. Dalam pembahasan alur cerita Donghua Battle Through the Heaven Season 5 episode ke-52 yang nggak jadi tamat ya guys ya. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya, di mana diceritakan Shoyan dan rombongan sekutu dari wilayah sudut hitam telah berangkat menuju ke Kekaisaran Jamak, di mana perjalanan itu dipenuhi dengan percecokan rumah tangga yang gemes dan di antara Oyan dengan Kanjeng Mendusa. Sementara Shoyan bercekcok dengan calon bininya, keadaan di Kekaisaran Jamak tampaknya cukup buruk, di mana Yun diturunkan dari jabatannya dan mengurung diri di aula terlarang, dan keluarga Meteor harus bersiap menghadapi teror besar yang sudah Yunsan persiapkan. Di episode kali ini kita akan melihat pertarungan perdana Shoyan setelah sampai di Kekaisaran Jamak, di mana pertarungan itu berakhir dengan modalnya salah satu tetua sekte Yunlan yang juga menjadi awal mula dari penagihan hutang darah Shoyan. Gimana cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama langsung aja gitu. Dari balik awan, Shoyan mampu melihat bayangan benteng Zengui atau perbatasan hantu yang merupakan batas terluar Kekaisaran Jamak. Pemandangan itu membuat perasaan nostalgia dan antusiasme meledak dari dalam Shoyan, yang turut membuat teman-temannya juga tidak sabar melihat seperti apa rupa kampung halaman sang pemimpin sekte Xiao. Namun ketika kapal semakin mendekati benteng, Shoyan merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan bangunan perbatasan tersebut, di mana perasaan Shoyan itu turut didukung dengan perkataan Medusa bahwa dia merasakan aura pertarungan yang kental dari dalam benteng Zengui. Dan benar saja apa yang dirasakan oleh Oyan dan calon bininya. Di dalam perbatasan hantu sedang terjadi huru-hara dan pertarungan sengit antara pasukan penjaga gerbang pimpinan Muti melawan sekelompok penjaga yang memberontak pimpinan Mengli. Ceritanya, Mengli ini dulunya anggota penjaga perbatasan juga, namun entah kenapa tiba-tiba dia membentuk pasukan pemberontak dan berusaha untuk merebut gerbang Zengui dari kepemimpinan Muti. Meskipun Mengli bukanlah seorang praktisi tingkat tinggi, namun Muti mampu menangkap bahwa mantan bawahannya itu menyimpan kepercayaan diri yang besar. Muti masih berusaha untuk menyadarkan mantan anak buahnya untuk kembali ke jalan yang benar, namun tampaknya Mengli sudah terlanjur dibutakan oleh kekuasaan dan sudah bulat dengan keinginannya untuk mengambil alih perbatasan hantu. Baru setelah bertukar kata beberapa lama dengan Mengli, Muti memahami dari mana kepercayaan diri Mengli berasal, karena ternyata mantan anggota pasukan penjaga perbatasan itu telah mendapat backingan dari kekuatan terbesar di Kekaisaran Jamak alias sekte Yunlan, dan juga pemberontakannya kali ini juga turut didukung oleh Yunfan yang merupakan salah satu tetua dari sekte awan berkabut. Begitu Yunfan muncul di tengah pertarungan, Muti tidak bisa menahan dirinya untuk tertegun, karena bagaimanapun tetua sekte Yunlan itu memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dirinya. Sementara itu Yunfan yang mengetahui bahwa Muti berasal dari 3 keluarga terbesar menawarkan kesepakatan agar panglima pasukan penjaga perbatasan itu bergabung dengan sekte Yunlan dan menjanjikan banyak keuntungan untuk Muti. Namun pengkhianatan adalah kosakata yang tidak akan pernah masuk dalam kamus Muti, dan oleh karena itu
itu tanpa pikir panjang sang panglima langsung menolak tawaran Yun Fan. Berhubung tawaran baiknya ditolak mentah-mentah, maka Yun Fan pun tidak punya pilihan kecuali merebut gerbang Zengui dengan keterpaksaan dan sudah siap memulai perang dengan pasukan penjaga hingga tiba-tiba tiba-tiba saja nggak ada angin, nggak ada hujan, adanya suara tawa ledekan yang terdengar dari balik awan menghardik tindakan arogan Sekte Yunlan yang makin kesini makin kesana. Pandangan semua orang dibuat melongo ketika sekitar 10 sosok dengan sayap doki beraneka warna muncul dari balik awan, di mana kesemua sosok itu tidak kurang dari ahli kelas Douang yang tentu saja memuat Muti. Bahkan Yun Fan pun tidak dapat menahan keterkejutannya. Lebih dari itu, sosok pemuda berjubah hitam yang tampak seperti pemimpin mereka semua berani menjelek-jelekan Sekte Yunlan. Bahkan ketika pemuda itu mengatakan kalau dia mengenal Yun San dengan sangat baik sebelum melesat turun dan menimbulkan dentuman keras ketika kaki-kaki mereka menghantam tanah perbatasan. Tidak menunggu lama setelah 9 atau 10 sosok dengan sayap warna-warni itu turun ke dalam bangunan perbatasan, Muti dan juga Yun Fan semakin mampu merasakan betapa kuat aura-aura dari kelompok ahli antah berantah ini. Hingga beberapa saat setelah mengedarkan pandangannya, Yun Fan merasa cukup familiar dengan pemuda berjubah hitam alias Oyan dan juga perempuan menawan di sisinya alias Kanjeng Medusa. Yun Fan berusaha keras memutar otaknya dan mengingat-ingat di mana kira-kira dia pernah bertemu dengan praktisi-praktisi kuat ini. Baru kemudian matanya berhenti pada penggaris hitam besar di punggung Xiaoyan dan membuat ingatannya langsung terlempar ke 3 tahun yang lalu, tepat pada momen perburuan besar yang dilakukan Sekte Yunlan terhadap tuan muda ketiga keluarga Xiao. Xiaoyan? 云山老贼不死，我当然要。萧炎，他还没死。 Tanpa bisa ditahan, nama Xiaoyan terlontar dari mulut Yun Fan, membuat semua orang di sana kembali dibuat jantungan untuk yang kedua kalinya. Karena meskipun nama Xiaoyan sudah jarang terdengar di Kekaisaran Jama, insiden besar ketika pemuda 17 tahun itu memporak-porandakan Sekte Yunlan 3 tahun lalu masih pada diingat dengan jelas oleh orang-orang ibu kota. Yun Fan sama sekali tidak menyangka bahwa bocah kurang asam itu masih hidup hingga sekarang, dan bahkan dengan beraninya kembali ke tempat dia pernah mengalami perburuan hidup dan mati. Muti tidak bisa menahan keterkejutan dan ingatannya tentang pemuda kecil yang dulu sempat melawan takdir untuk mempertahankan nyawanya sendiri. 木挺统领，这份情日后我会还给木家。多则5年，我萧炎就会回来。木挺。 Sayangnya baru saja Muti dan Xiaoyan berniat untuk temu kangen, gelegar suara Yun Fan terdengar memenuhi bangunan perbatasan, di mana suara itu memerintahkan seluruh murid Sekte Yunlan yang ada di sana untuk melaksanakan perintah Yun San, yaitu membunuh Xiaoyan kapanpun pemuda itu memperlihatkan wujudnya di Kekaisaran Jama. Seketika murid-murid Sekte Yunlan yang sebelumnya mengelilingi bangunan langsung menyerbu masuk ke dalam segala penjuru mata angin, di mana tujuan mereka tidak lain ada sang pemuda berjubah hitam alias Xiaoyan sudah siap untuk melaksanakan tugas untuk menghabisi nyawa buronan kelas kakap sekte mereka. Tapi ternyata
Ternyata rencana dan perintah Yunfan tidaklah berjalan dengan lancar karena beberapa saat kemudian pasukan Dueling Puncak yang dikumpulkan Shoyan turut menunjukkan diri dan mampu menggeprek semua murid sekte Yunlan hanya dalam sekejap mata. Pemandangan itu membuat Muti bahkan Yunfan sekali lagi tertegun dengan kekuatan Shoyan, namun tidak dengan Meng Li yang dengan sok kerasnya malah mengirimkan lebih banyak bala bantuan ke halaman utama bangunan perbatasan yang membuat Muti semakin tidak habis pikir dengan kelakuan mantan anak buahnya. Namun kemarahan Muti hanya dianggap sebagai angin lalu oleh Meng Li, di mana mantan anggota penjaga perbatasan itu makin sok keras dengan mengudarakan ancaman kepada Shoyan bahwa pemuda itu tidak akan keluar hidup-hidup dari bangunan perbatasan. Ancaman dari seonggok sampah seperti Meng Li tentu hanya membuat Shoyan pengen ngakak doang karena dia tahu kalau Sholi beserta pasukan kurucil-kurucil di atas kapal sudah siap dikerahkan kapan saja dan pasti mampu menghadapi pasukan bala bantuan Meng Li dengan sangat mudah. Dan benar saja tidak lama kemudian terdengar suara benturan pedang dan pukulan yang saling beradu diikuti dengan kemunculan Sholi dari balik gerbang yang mengabarkan bahwa pasukan bala bantuan telah berhasil diatasi. 回来找云岚宗算账，不多带点人手怎么行？怎么回事？这小子！ Keadaan yang benar-benar tidak diduga sama sekali ini auto membuat Yunfan dan Meng Li auto kena mental berjamaah. Karena itulah Yunfan memerintahkan Meng Li untuk kembali ke markas sekte sementara dia akan mengalihkan perhatian Shoyan. Namun ternyata perintah itu juga hanyalah satu cara licik Yunfan untuk mengelabui Shoyan. Karena saat itu pemuda itu fokus untuk menahan pergerakan Meng Li. Yunfan malah melarikan diri sendiri itu. Aduh. 原来是自己想逃，拿命来！别让他混蛋跑了！什么？好可怕的速度！ Setelah mengirim Yunfan menabrak tanah perbatasan dengan kejam, Shoyan melangkahkan kakinya santuy ke arah sang tetua sekte awan berkabut yang terbangun tertati dengan tubuh penuh luka. Bertanya-tanya kenapa seorang doang rendahan sepertinya berpikir bisa melarikan diri dengan mudah dari Shoyan. Baru setelah itu Yunfan melangkahkan ancamannya kepada Shoyan bahwa jika pemuda kurang asyam itu berani menghabisi nyawanya, dapat Yunfan pastikan kalau Shoyan pasti akan menerima kematian yang kejam dari Yunsan. Sayangnya ancaman itu sama sekali tidak membuat Shoyan takut, justru semakin berambisi untuk menyelesaikan pembalasan dendamnya, di mana pembalasan dendam ini akan dimulai dari kematian Yunfan. Setelah berhasil menyelesaikan pemberontakan Meng Li featuring Yunfan, Shoyan pun dijamu seperti tamu kehormatan oleh Muti, dipersilakan masuk ke dalam istana penjaga dan bertukar sapa beberapa saat sebelum kembali terlibat dalam pembicaraan serius yang intinya pertanyaan Shoyan tentang hal-hal besar yang terjadi di Kekaisaran Jama sejak kepergiannya. Muti hanya bisa menghela napas berat sebelum menjelaskan betapa buruk kondisi Kekaisaran karena sekte Yunlan yang kekuatannya terus berkembang. Setengah tahun sejak kepergian Shoyan, sekte Yunlan merekrut banyak murid, menyebarkannya ke area-area penting Kekaisaran, dan meskipun mengetahui pergerakan itu, tidak ada kekuatan lain yang bisa bertindak karena takut kepada Yunsan. 长们，竟干出了剿灭你们萧家的勾当！
Sementara Xiaoyan dan Xiaoli ngobrol sama Muti, mari kita lihat keadaan Sekte Yunlan yang lagi digosipin, di mana sesuai dengan penjelasan Muti, sangat jelas jika Sekte Awan Berkabut itu tengah membangun kekuatan besar di markas mereka. Para murid berlatih dengan keras dan sementara murid berlatih, petinggi Sekte tengah sibuk menyusun strategi untuk menguasai kekaisaran. Tidak terkecuali Yunsan yang menanyakan update status terbaru dari operasi penguasaan gerbang Zengui oleh Yunfan. Karena tidak mau menunggu lebih lama, Yunsan pun memerintahkan Yunfan untuk menyelesaikan misinya dalam 5 hari. Selain itu, Yunsan juga membuka pembicaraan tentang persiapan penyerangan keluarga Meteor. Karena kali ini pemimpin Sekte Awan Berkabut itu ingin agar keluarga Meteor benar-benar dimusnahkan dari kekaisaran Jama. 让米特尔家族从帝国彻底除名。这次 Oke lah, sekarang kita balik lagi ke gerbang Zengui, di mana pembicaraan antara Xiaoyan, Xiaoli, dan Muti masih terus berlanjut dan kali ini membahas tentang keluarga Meteor. Muti menjelaskan kalau sekarang kepemimpinan klan primer kekaisaran itu telah berpindah ke tangan Mbak Yafe, dan pemimpin perempuan pertama itu mampu membuat keluarganya menepati peringkat pertama keluarga besar hanya dalam waktu 2 tahun saja. Mendengar informasi ini, jelas saja Xiaoyan dipenuhi rasa syukur sekaligus bangga, tidak menyangka bahwa Mbak cantik yang membantunya berkali-kali di masa lalu itu benar-benar mampu membawa keluarganya menuju kejayaan. 百倍偿还。亚菲姐，萧炎日后再回加玛帝国，想不到。 Baru setelah membicarakan tentang Yafe dan keluarga Meteor, obrolan kembali ke Sekte Yunlan, di mana Muti menjelaskan bahwa setelah kepergian Xiaoyan, Yunsan telah mengambil alih kepemimpinan dan mencopot jabatan ketua Sekte Yunyun. Mendengar nama Mbak Yunzi akhirnya disebut dan mengetahui kabar terbaru dari perempuan yang sempat berbagi masa lalu dengannya itu, tentu saja membuat hati Xiaoyan terdesir sejenak. Namun desiran tentang Mbak Yunyun itu sepenuhnya hilang saat Xiaoyan mendengar kabar selanjutnya dari Muti, yaitu tentang penyerangan Sekte Yunlan kepada keluarga Meteor. 很有可能先拿米特尔家族开刀。为什么？ Muti tampaknya tidak bisa menjelaskan banyak hal terkait ini dan hanya tahu jika Sekte Yunlan menyerang keluarga Meteor karena tindakan Hai Bodong yang berkali-kali membantu Xiaoyan juga menyembunyikan keluarga Xiao selama 3 tahun belakangan. Kabar membagongkan ini sudah cukup bagi Xiaoyan untuk memutuskan segera melanjutkan perjalanannya ke ibu kota dan membantu keluarga Meteor jika memang operasi penyerangan Sekte Yunlan itu benar-benar terjadi. Sementara itu di markas besar Sekte Yunlan, Yunyun yang mengetahui jelas bagaimana persiapan penyerangan Sekte Yunlan kepada keluarga Meteor hanya bisa berdoa dalam diam, berharap pemuda kecil yang telah mencuri hatinya itu tidak akan kembali karena dia hanya akan menyerahkan nyawanya cuma-cuma. 小妍，你可别再回来。 Aduh, makin naik aja nih tensinya guys. Waduh, makin mantap nih ya, karena nggak jadi tamatnya. Jadi kita juga jadi bisa lega gitu ya. Akhirnya kita bisa tenang ya guys ya, karena BTTH nggak jadi tamat, dilanjut sampai episode 104. Episode selanjutnya harusnya penyerangan Sekte Yunlan ke keluarga Meteor yang akhirnya digagalkan sama Oyan. Ya kalau yang kalian penasaran ya lihat aja lah spoilernya, jangan di bawah ya. Terus episode-episode selanjutnya bakal lebih GG lagi nih karena difokuskan pada kehancuran Sekte Yunlan. Kalau kalian lihat sebelum lagu ending nih, ya kalian nonton aja langsung lah ya. Bisa nonton di mana teh, di WTV ya. Kalian kalau mau support BTTH-nya biar lanjut terus gitu ya, kalian nonton aja langsung di WTV gitu. Kalau mau yang gratisan ya banyak lah ya, kalian cari aja di Google ya. Salah satunya ya banyak lah pokoknya mah ya. Nah, kalau kalian lihat nih ya, sebelum lagu ending tuh ada preview episode-episode mendatang, bakal banyak adegan seru ya. Mulai dari perencanaan pernikahan Yunyun dan Guhe oleh Suyan ya Yunsan ya. Xiaoyan yang ngamuk di pernikahan itu, terbantainya Yunsan dengan teratai api amarah dewa versi terbaru, sampai nanti berakhir pada ditangkapnya roh Abah Yolo oleh Aula Jiwa. Waduh, bakal naik tensi banget nggak sih season 5 ini? Jadi pokoknya tungguin terus update pembahasannya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye bye.